bersabar-sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri menangkap. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Lapangan siap. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agak naik dikit. Oke. Itu tanda partai kita bukan partai biasa. Duduk aja ada caranya. Ustaz Taufik Ridho ada sebuah senandung yang beliau sudah ciptakan dari badai yang selama ini menerpa kita. Tanda-tanda kemenangan juga ada bersama kita. Bubarkan tangannya. Walau berjuang, fitnah mengguncang, walau berijang, luka menikam, tiadakan henti ku lari mengejar cinta ilahi dan cinta menjulang. Kepada Allah kita berserah, agar semangat di dalam jiwa, kerjakan garis tanpa di dada, lantunkan melejit pada yang kuasa, tentukan pilihanmu di jalannya. Selagi hayat dikandung badan, takkan ku rela dakwah dinista, balikan arus dan lalu ciptakan gelombang baru yang kian memuncak. Kobarkan semangat di dalam jiwa, Semangat di
الذي ألف بين قلوبنا وجعلنا إخوانا متحابين عاملين داعين مجاهدين في سبيله. أحييكم معاشر إخواني وأخواتي جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara-saudaraku yang saya cintai, para kader dan juga pengurus di DPW Riau, serta para maskulin di Wilda Sumatera yang saya cintai, saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara semua pada sore hari ini, dan tadi pagi bertemu dengan para calon anggota legislatif. Dan apa yang saya saksikan di wajah-wajah saudara semuanya semakin meyakinkan saya bahwa insya Allah target 3 besar itu bukan lagi jauh dari jangkauan kita sekarang ini. Kita semakin yakin bahwa energi kita, tenaga kita memadai insya Allah untuk mencapai target-target tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya selalu berusaha memulai acara seperti ini dengan menyanyi. Tahu kenapa kita perlu menyanyi? Supaya kita memberi pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita semuanya selalu dalam keadaan gembira dan tertawa. Kita ingin memberi pesan kepada semua orang di Republik ini, dan siapapun yang menonton acara kita di belahan bumi lainnya, bahwasanya tidak ada satu peristiwa di Republik ini yang bisa mencabut kegembiraan dari dalam hati kita semuanya. Jadi kita tidak pernah akan membiarkan ada satu peristiwa, ada satu tragedi, ada satu prahara, sebutlah apapun namanya, yang kita bolehkan, kita biarkan untuk mencabut kegembiraan dari dalam hati kita semua. Tidak boleh ada. Karena kegembiraan, saudara-saudara sekalian, itu adalah benteng pertahanan jiwa kita. Benteng pertahanan jiwa kita yang tidak boleh dihancurkan oleh peristiwa sedahsyat apapun juga. Itu sebabnya, ikhwas sekalian, Rasulullah SAW menganjurkan kita berdoa minimal 2 kali dalam satu hari. 1 kali di waktu pagi, 1 kali di waktu sore. Apa isi doa itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua gundah gulana dan semua kesedihan. Coba untuk perhatikan, akarnya ada di dalam diri kita semuanya, ada di dalam jiwa. Bahwasanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari virus yang bisa membunuh jiwa kita, namanya al-ham, gundah gulana, kekecewaan, kesedihan, wal hazan, kecemasan. Itu adalah virus yang mematikan jiwa. Dan karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dibebaskan dari virus ini. Apa dampaknya kalau kita bebas dari virus gundah gulana, kecemasan dan kesedihan seperti itu? Dalam doa selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan dan dari kemalasan. Kalau kita sedih, kalau kita cemas, itu melumpuhkan energi kita, membuat kita merasa tidak berdaya, tidak mampu melakukan apa-apa. Lalu kemudian muncullah karakter selanjutnya, yaitu malas.
Jadi merasa tidak berdaya dan malas itu adalah buah dari kesedihan dan kecemasan atau gundah gulana itu tadi. Tapi ketidakberdayaan dan kemalasan ini berhubungan dengan diri kita sendiri. Tapi begitu ada kemalasan dan ketidakberdayaan, akan muncul dua karakter selanjutnya yang berhubungan dengan orang lain. Apa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut, tidak mau berkorban. Perhatikan, tidak mau mengambil resiko, wal bukhl, dan sifat pelit, tidak mau keluar duit. Jadi tidak mau ambil resiko, tidak mau berkorban, tidak mau keluar duit. Karakter ini berhubungan dengan hubungan sosial kita. Kita tidak bisa menjadi anggota tim yang baik kalau kita takut mengambil resiko dan juga pada waktu yang sama takut berkorban. Kita tidak pernah bisa berkontribusi dengan baik dalam sebuah organisasi kalau kita takut berkorban dan juga takut mengambil risiko. Dan karena itu akan muncul akibat selanjutnya. Apa itu akibat selanjutnya? Yaitu akibat sosial, ekonomi, dan politik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu dari keadaan dililit utang dan diintimidasi orang lain. Perhatikan ibu sekalian, begitu kegembiraan hilang dari hati kita, dampaknya panjang. Dampaknya yang paling terlihat nanti adalah miskin secara ekonomi, terzalimi secara politik. Saya mau tanya ikhwan sekalian, apakah saudara-saudara rela dizalimi secara politik? Mau dimiskinkan secara ekonomi? Oleh karena ini kita perlu mempertahankan kegembiraan kita semuanya. Kita perlu terus-menerus mempertahankan kegembiraan di dalam hati kita semuanya, dan tidak boleh ada yang mencabut senyum dari wajah kita semua. Dan karena itu ibu sekalian, sekarang kalau antum ketemu orang, kalau tersenyum, senyumnya yang lebar. Kalau tertawa, tertawalah yang lebar. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasa kalau ketawa disebutkan hatta badat nawajisu, sampai gigi gerahamnya kelihatan, supaya gembiranya sempurna. Supaya gembiranya sempurna, supaya orang melihat kita semuanya bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang tidak punya masalah. Dan kalau kita punya masalah, seakan-akan kita tidak punya masalah. Dan ibu sekalian, kalau kita mau mempertahankan kegembiraan di dalam hati kita semuanya, terus-menerus seperti itu, jangan pernah menganggap masalah itu sebagai masalah yang besar. Jangan pernah menganggap tantangan itu sebagai tantangan yang besar. Anggap semuanya kecil. Karena yang membuat tantangan itu besar adalah pikiran kita sendiri. Yang membuat masalah itu besar adalah pikiran kita sendiri. Itu sebabnya orang Indonesia, orang-orang Melayu pintar menggunakan bahasa. Mereka mengatakan mengatasi masalah. Apa artinya mengatasi masalah? Berada di atas masalah. Masalah selamanya ada di bawah. Mengatasi masalah. Dahsyat itu bahasa Melayu. Jadi selalu ada di atas masalah. Masalahnya 2, kita 10. Tidak pernah masalah itu ada di atas kita semuanya. Dan ada satu teknik yang sederhana kalau kita sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Seperti sekarang ini ketika tantangan datang bertubi-tubi kepada kita semuanya, tekanan datang dari semua arah, Anda tahu cara yang sederhana menghadapi masalah itu. Caranya satu, lupakan. Caranya lupakan. Dan tahu cara melupakan? Pergi tidur.
Tidur ini adalah senjata yang paling ampuh untuk menghadapi masalah. Antum tahu kisah Ashabul Kahfi dalam Quran? Tahu kan? Apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi waktu mereka jadi buron dari negaranya? Hah? Apa yang mereka lakukan? Tidur. Tidurnya lama. Ya kan? Begitu mereka bangun, kerajaan yang dulu mengejar mereka sudah hancur. Uang yang dulu mereka pakai sudah tidak dipakai lagi. Ya kan? Begitu dia bangun, dia tidak melakukan apa-apa, dia cuma tidur. Tapi begitu dia tidur, kerajaan yang dulu mengejar-ngejarnya itu sudah tidak ada. Hah? Mata uang yang mau dipakai belanja sudah tidak laku. Kita semua ibu sekalian akan melakukan hal yang sama. Kita akan melakukan hal yang sama. Kita lupakan tantangan itu semuanya. Kita pergi tidur, kita serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah yang mengurus mereka semuanya. Nanti insya Allah kita bangun pagi-pagi, rezim sudah berganti. Tiba-tiba PKS yang tadinya mengejar 3 besar benar-benar jadi 1 besar. Iya kan? Jadi sederhana sekali, agama ini mengajarkan kepada kita teknik yang sederhana. Lupakan dan pergi tidur, biar Allah yang urus ini semua. Itu kan tidak pakai uang, iya kan? Tidak pakai tenaga, ringan sekali. Dan kalau kita tidur cukup, tadi sebelum kesini saya tidur dengan nyenyak sekali tadi. Habis makan siang tidur, kita lupa semua problem. Karena itu doa waktu mau tidur, hafal doa sebelum tidur. Biasanya pakainya doa yang pendek ini pasti. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Ada doa yang sedikit agak panjang. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, kuserahkan jiwaku padamu. Wa alja'tu zahri ilaik. Dan kusandarkan punggungku padamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Dan kuserahkan semua urusanku padamu. La malja'a, tidak ada tempat pergi. Wa la manja, dan tidak ada tempat berlindung. Minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung dari siksaanmu kecuali hanya padamu. Amantu bi kitabika allazi anzal. Aku beriman kepada kitab yang telah kau turunkan. Wa amantu bi rasulika allazi arsal. Dan aku beriman kepada rasul yang telah kau utus. Jadi ibu sekalian, waktu kita mau tidur, kita serahkan semua urusan kita ke langit, biar langit yang urus ini yang di bawah. Makanya di dalam ayat Quran, ayat-ayat tentang konspirasi, ayat-ayat tentang makar, itu hanya dinisbatkan kepada 2 pihak. Yang pertama kepada orang kafir, yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinisbatkan kepada orang beriman. Wa makaru. Orang-orang kafir itu bikin makar, konspirasi. Wa makarallah. Dan Allah juga bikin makar. Jadi makar tidak dibalas dengan makar. Orang kafir bikin makar kepada kita, kita tidak balas makar itu dengan makar yang sama. Tapi apa? Ini orang bikin makar pada kita, makarnya kita lempar ke lain. Wa makarallah, Allah yang bikin makar kepada mereka itu. Allah. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik membuat makar. Kapan kita serahkan? Kita serahkan waktu kita mau tidur. Makanya doa sebelum tidur itu adalah doa-doa kepasrahan. Itu sebabnya tidur kita nyenyak. Sebab kita tidak memikirkan orang lain. Kita memikirkan yang ada yang di atas, biar yang di atas yang urus itu orang lain semuanya. Dan insya Allah kalau kita berpikir seperti ini, perasaan kita ente.
Sebab apa yang akan terjadi besok, termasuk kedipan mata kita ini, sudah ada jadwalnya dan sudah ada ketentuannya di Lauhul Mahfuz. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Jadi kalau di Lauhul Mahfuz sudah ditentukan bahwa yang nomor 1 nanti 2014 itu adalah PKS, tidak ada yang bisa menghalangi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita minta takdirnya saja, ya kan? Jadi sambil antum menyerahkan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau berdoa, bikin doanya juga jangan yang tangguh. Doanya juga jangan yang tangguh. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdausal a'la." Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah itu surga yang paling tinggi. Perhatikan, surga yang paling tinggi. Jadi kalau cuma minta masuk 3 besar, itu bukan permintaan yang terlalu besar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Apakah itu permintaan yang terlalu besar bagi Allah? Minta masuk 3 besar. Masih kecil kan? Masih kecil, jadi jangan khawatir. Minta doa yang banyak. Dan ikhwas sekalian, seandainya dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ini tidak masuk 3 besar, masih ada lagi caranya. Berdoa lagi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Innal qadara wad du'a yatasara'an bis sama." Sesungguhnya takdir dan doa itu terus-menerus berkelahi di langit. Jadi kalau takdirnya belum masuk 3 besar, tapi seluruh mulut antum setiap hari berdoa masuk 3 besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa merubah takdir ini. Iya kan? Cuma begini, takdir pertama itu tidak diberitahukan kepada kita. Takdir perubahan juga tidak diberitahukan kepada kita sampai kejadian. Iya kan? Jadi baik takdir pertama maupun takdir kedua kita semuanya tidak tahu. Dan karena kita tidak tahu, yang kita tahu cuma satu, yaitu terus-menerus berdoa. Terus-menerus berdoa. Nah, itu sekalian, kenapa saya mengangkat masalah ini, ibu sekalian? Supaya kita tahu dan sadar makna dari takbir yang selama ini kita ucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang mengatur semuanya. Supaya antum memandang orang lain tidak sebesar yang semestinya. Supaya kita memandang tantangan kita tidak sebesar yang semestinya. Tadi di depan para anggota calon legislatif saya cerita 2 cerita. Saya mau ulangi cerita ini karena ini penting bagi kita semuanya. Cerita yang pertama ini menyangkut cerita lahirnya Nabi Musa. Fir'aun mendapatkan mimpi buruk bahwa akan lahir seorang bayi yang menghancurkan kerajaannya. Karena itu dia membunuh seluruh bayi laki-laki. Dan menurut riwayat, jumlah bayi yang telah dibunuh oleh Fir'aun tidak kurang dari 600.000 bayi. Saya ulangi kembali, tidak kurang dari 600.000 bayi. Dalam keadaan itulah bayi yang bernama Musa ini lahir. Jadi kelahiran Nabi Musa ini jauh berkali lipat lebih gawat daripada kelahiran Partai Keadilan Sejahtera. Iya kan? Kita lahir waktu Orde Baru runtuh. Iya kan? Nah ini Nabi Musa lahir justru waktu Fir'aun sedang kuat-kuatnya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibunya Musa. Nah ini peranan perempuan. Kami wahyukan kepada ibunya Musa, an ardhihi, susui itu Musa. Fa in khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Kalau kamu takut menyusuinya, buang bayi itu ke sungai. Saya mau tanya ibu-ibu ini, mana ada solusi seperti ini? Bayi disuruh buang ke sungai. Ibu-ibu tadi saja sedang menyusui, kita suruh berdiri, tidak bisa berdiri. Iya kan? Ini bayinya suruh buang ke sungai. Tapi Allah ingin mempermainkan Fir'aun. Dibuanglah bayi itu
ke sungai. Waktu bayi itu dibuang ke sungai, coba perhatikan. Ini Firaun sedang cari bayi laki-laki untuk dibunuh. Tiba-tiba ada seorang bayi datang kepada Firaun seorang diri. Dia datang sendiri, tidak perlu dicari. Dia datang sendiri, bawa diri sendiri. Datang kepada Firaun. Coba bayangkan. Fataqatahu alu Firaun. Lalu bayi ini dipungut oleh istri Firaun. Liyakuna lahum aduwan wa hasada. Supaya bayi ini menjadi sumber, menjadi musuh dan menjadi sumber kesedihan bagi Firaun. Coba bayangkan, ini permainan perasaan murni. Waktu bayi ini datang, kata istrinya Firaun, ini bayi terlalu manis, janganlah kita bunuh. Kita angkat saja sebagai anak, ini pasti akan bermanfaat bagi kita. Coba bayangkan, Firaun yang ganas, Firaun yang bengis, Firaun yang kejam, Firaun yang telah membunuh semua bayi laki-laki, tiba-tiba luluh di depan istrinya. Lalu tiba-tiba dia berpikir ingin menjadi suami yang baik. Jadi dia terima usul istrinya ini. Saya mau tanya ibu-ibu ini, dalam kejadian itu apakah ada lobi-lobi kepada Firaun? Ada lobi-lobi kepada Firaun? Tidak ada. Apakah ada tekanan dari negara lain? Tidak ada. Ini murni percakapan suami istri. Tapi tiba-tiba Firaun ingin menjadi suami yang baik. Lalu dia terima usul istrinya itu. Begitulah Musa itu masuk ke dalam istana Firaun. Musa masuk ke dalam istana Firaun. Perhatikan, ini cuma permainan perasaan. Allah Subhanahu wa taala cuma memencet satu tombol yang namanya perasaan Firaun. Begitu dipencet seperti itu, Firaun berubah dari kejam menjadi lembut. Siapa yang melembutkan hatinya? Allah Subhanahu wa taala. Begitu dilembutkan sedikit hatinya, jalan sejarah ini berubah secara total. Masuklah Musa ke dalam istana. Lalu muncul persoalan baru. Ini bayi tidak bisa menerima susu dari perempuan yang ada di istana ini. Akhirnya mereka mencari seorang ibu. Datanglah saudara perempuan Musa kepada keluarga Firaun. Inginkah kalian kutunjukkan seorang ibu yang bisa menyusui dan menyapit bayi ini? Mereka bilang, itu yang kita cari-cari. Itu yang kita cari-cari. Dibawalah bayi ini kepada ibunya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tadi, fa'alqihi fil yam, buang dia ke sungai. Wala takhafi wala tahzani, kamu tidak perlu takut. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Itu bayi nanti akan kami kembalikan kepadamu dan kami angkat dia sebagai rasul. Sekarang bayi itu dikembalikan kepada ibunya Firaun, kepada ibunya Musa, dikembalikan kepada ibunya sendiri. Coba perhatikan, hanya satu tombol yang dipencet oleh Allah Subhanahu wa taala merubah sedikit perasaan Firaun yang keras menjadi lembut, dan jalan sejarah ini berubah secara total. Siapa yang melembutkan perasaan Firaun itu? Siapa yang melembutkannya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi alat-alat pengendalian yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak. Terlalu banyak. Sekarang kita pindah ke cerita yang kedua. Waktu saudara-saudara Nabi Yusuf berkumpul memutuskan untuk membunuh Nabi Yusuf. Mereka sepakat mau bunuh Nabi Yusuf. Tiba-tiba satu orang di antara mereka, waqala qailun minhum, satu orang di antara mereka berkata, menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang berkata ini adalah ketua majelis yang tertua dari mereka. Saya tidak tahu nama majelisnya apa. Cuma kata Ibnu Katsir ini yang tertua di antara mereka. Enggak tahu majelisnya apa namanya. Jadi ketua majelis lah, pokoknya ketua majelis. Kata ketua majelis ini, jangan dibunuh, dibuang saja. Kalau perhatikan, ini Allah mempermainkan idenya. Dari bunuh menjadi buang. Itu katanya dekat. Dua kata itu dekat. Mereka berpikir dibunuh atau dibuang, akibatnya sama. Riwayat Nabi Yusuf selesai. Akhirnya mereka memutuskan, oke, kita terima usul itu, buang. Begitu Nabi Yusuf dibuang ke sumur, mereka pikir riwayat Nabi Yusuf selesai. Jadi bajunya Yusuf dikasih darah, dibawa pulang ketemu ke bapaknya.
ini darahnya Nabi Yusuf sudah dimakan serigala. Mereka bikin cerita selesai. Dia tidak pikir ini masalah yang sederhana bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya sekalian? Karena justru ketika di dalam sumur itu Allah berfirman kepada Nabi Yusuf, wa auhayna ilaihi, kami wahyukan kepada Yusuf yang ada di dalam sumur itu, la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Nanti kamu akan bercerita kepada mereka, saudara-saudaramu itu, tentang peristiwa ini dan mereka tidak sadar. Datanglah musafir lewat di situ, mau ambil air. Begitu turunkan timba, ternyata yang naik seorang laki-laki. Iya kan? Selamat Yusuf. Satu masalah selesai. Dia keluar dari sumur. Yusuf dibawa ke kota. Dianggap ini barang yang tidak berharga, dijual sebagai budak. Yang beli istana. Siapa yang mengatur ini semuanya? Tiba-tiba ada musafir yang lewat. Siapa yang atur itu? Sekarang dijual ke pasar budak. Tahu-tahunya yang beli istana. Masuklah Yusuf ke dalam istana. Beberapa tahun kemudian Nabi Yusuf menceritakan peristiwa ini kepada saudara-saudaranya. Saya mau tanya saudara, di mana Nabi Yusuf menceritakan peristiwa itu kepada saudaranya? Di mana? Angkat suaranya sedikit. Di mana beliau menceritakan ini kepada saudara-saudaranya? Di mana? Jawab dia di sini. Di mana dia menceritakan kepada saudara-saudaranya? Kita angkat suaranya yang besar semua ya. Di mana Nabi Yusuf menceritakan peristiwa ini kepada saudaranya? Satu kali lagi. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Jadi sumur dan istana itu terlalu dekat.